Safdah TV adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari fermentasi anggur. Anggur diperas, kemudian jusnya difermentasikan selama beberapa hari sehingga dia menjadi memabukkan. Dan turunan dari khamar diantaranya adalah alkohol yang memabukkan, yaitu etanol, dan insyaallah kita akan membahas seputar ini. Fadhal. Bismillah, terima kasih Pak Ustadz. Ibu-ibu dan bapak-bapak, halaman 106 terkait khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan atau dari air apa saja yang memabukkan. Para ulama sepakat bahwa sebentar. Atau dari air apa saja yang memabukkan. Khamar khusus untuk anggur. Selain itu, orang Arab menamakannya nabid. Namanya nabid. N-A nun ba ya zal. Kalau bahasa Indonesia N-A-B-I-Z. Nabid. Ya. Nah, yang khamar khusus dari anggur. Adapun dari dahulu juga sudah ada. Mereka fermentasikan dari kurma, direndam, dibiarkan selama lebih dari 3 hari atau lebih sehingga menjadi fermentasi. Atau dari apel juga demikian, dan lainnya. Kalau di Indonesia dari kelapa, air kelapa dibiarkan selama beberapa hari sehingga dia menjadi tuak. Atau dari tape ketan ya, dicampur ragi kemudian dibiarkan beberapa hari sehingga dia menjadi memabukkan. Maka ini namanya nabis secara terminologi bahasa Arabnya. Namanya nabis, ini khamar. Tapi sesama efeknya sama efeknya. Ini sengaja kita bahas sedikit karena sebagian ulama seperti ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa yang diharamkan khamar. Nabis tidak, karena khamar tertentu yaitu terbuat dari perasan anggur, ya. Akan tetapi efek dari minum keduanya sama, sehingga kemudian pendapat mayoritas para ulama, kau namakan nabis, yang penting memabukkan. Ketika memabukkan memang namanya beda, tapi sama efeknya, maka hukumnya tentu sama walaupun namanya berbeda. Namanya Amir dengan Umar, beda apa tidak? Tapi sama-sama muslim, sama-sama laki-laki yang baligh. Konsekuensinya sama atau tidak? Sama. Seperti itu. Maka dalam syariat sesuatu dua hal yang sama hukumnya tentu disamakan. Yang satu ada hukum nas dari syariatnya, yang satu tidak ada. Maka yang tidak ada ini mengikut kepada hukum yang dijelaskan dalam syariat tadi. Sehingga ini yang dinamakan dengan qiyas atau analogi, yang merupakan salah satu landasan dalam syariat untuk menetapkan sesuatu hukum. Ya. Kasusnya seperti umpamanya bank memang tidak ada di masa Rasulullah SAW, tetapi transaksi pinjam meminjam yang disyaratkan bayar berlebih
sudah ada di masa Nabi dan dinamakan dengan riba dan diharamkan. Kemudian di lembaga keuangan tadi juga sama halnya. Mereka meminjamkan uang kepada yang membutuhkan uang, baik untuk usaha ataupun konsumtif, kemudian disyaratkan membayar berlebih. Ya, apakah pada individu namanya riba kalau dilakukan oleh lembaga namanya bukan? Tentu tidak. Perbuatannya sama, maka hukumnya tentu sama. Yang Al-Quran menurunkannya perbuatan individu adalah namakan dengan riba, yang lembaga juga dinamakan dengan riba, walaupun yang pertama di masa jahiliyah sifatnya individu, yang kekinian sifatnya lembaga. Apakah kalau menjadi lembaga hukumnya berbeda? Perzinahan kalau tidak diatur oleh lembaga, oleh negara, beda hukumnya dengan perzinahan yang diatur oleh negara, dilokalisasikan, ya, dijadikan tempat destinasi wisata dan seterusnya. Apakah hukumnya berbeda dengan yang liar? Tidak. Ya, hakikatnya adalah sama. Ya, sebagaimana juga sebagian orang mengatakan pajak itu diharamkan kalau individu yang narik, karena yang di dalam hadis Nabi itu mukus atau maks itu yang ditarik oleh individu. Tapi kalau ditarik oleh negara, pajak dalam bentuk pajak dan untuk kesejahteraan orang banyak, hukumnya beda. Ya, sama-sama mengambil harta orang lain dengan cara orangnya tidak ridho. Cuman pelakunya sekarang individu. Yang satu lagi negara atau lembaga yang berada di bawah negara. Hukumnya tentu sama, tidak akan berbeda. Begitu juga ritual-ritual kesyirikan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, ya, pada waktu-waktu tertentu, atau yang dibuat oleh kementerian negara untuk menjadikan destinasi wisata sehingga devisa masuk ke negara menjadi banyak. Ya, apakah beda hukumnya? Yang satu hukumnya syirik, yang individu, yang legal hukumnya tidak? Tentu tidak. Ya, dan seterusnya. Baik. Para ulama sepakat bahwa khamr haram diminum, namun mereka berbeda pendapat tentang hukum kesucian zatnya, apakah termasuk najis atau tidak. Pendapat pertama, semua para ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menghukumi khamr adalah najis. Mereka berdalil dengan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijs, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Allah menamakan khamr dengan rijs yang berarti kotoran, dan Allah juga memerintahkan untuk menghindari khamr tersebut. Dan sesuatu yang kotor yang diperintahkan untuk dihindari adalah najis. Dan juga berdalil dengan firman Allah yang artinya, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci. Quran surat Al-Insan ayat 21. Allah mengatakan bahwa minuman penduduk surga itu suci, sedangkan minuman mereka adalah khamr. Ini berarti bahwa khamr di dunia hukumnya adalah najis, karena hukum khamr di dunia berbeda dengan hukum khamr di surga. Di dunia khamr diharamkan dan di surga khamr diharamkan, dibolehkan. Maka bila hukum khamr di surga adalah suci, tentu hukum khamr di dunia adalah najis. Pendapat kedua, sebagian ulama diantaranya Al-Muzani
Daud Zahiri, Syaukani, dan beberapa ulama kontemporer seperti Ahmad Syakir, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Albani berpendapat bahwa khamr tidak najis. Di antara dalil pegangan para ulama ini diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segentong arak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak?" Lelaki itu berkata, "Tidak." Lalu laki-laki itu berbisik kepada teman di dekatnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau bisikkan kepada temanmu?" Ia menjawab, "Aku perintahkan dia untuk menjualnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamr dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamr." Lalu laki-laki itu membuka tutup gentong dan menumpahkan khamr tersebut ke tanah. Hadis riwayat Muslim. Saat orang tersebut menumpahkan khamrnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak menganjurkannya untuk menumpahkannya ke tempat yang agak jauh, dan juga tidak memerintahkan para sahabat untuk membersihkannya, sebagaimana beliau memerintahkan para sahabat untuk membersihkan lantai saat seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan bahwa khamr tidaklah najis. Para ulama ini menanggapi dalil ulama yang menganggap khamr adalah najis bahwa tidak semua yang diharamkan dan diperintahkan untuk dihindari berarti najis seperti berhala. Adapun maksud khamr yang menjadi minuman penduduk surga adalah suci bukanlah lawan dari najis, akan tetapi tafsir makna suci di sini yaitu bahwa bila diminum tidak menyebabkan orang yang meminumnya untuk kencing. Ya. Sepakat para ulama bahwa meminum khamar adalah haram hukumnya. Ya. Tetapi apakah zatnya najis atau tidak? Artinya kalau khamar mengenai tubuh kita dan kita sholatnya sah atau tidak? Ini sudah maksimal ini. Sah atau tidak? Ya, ini konsekuensi dari khamr najis atau tidaknya. Sehingga sering Anda dengar minyak wangi yang menggunakan alkohol etanol. Apakah kalau disemprotkan ke tubuh dan ke baju, kalau itu najis, sholat tentu menjadi tidak sah. Karena syarat sah sholat, tubuh bersih dari najis. Ya. Sebagian mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan bahwa hukumnya adalah najis. Imam Abu Hanifah najis menurut mereka, Imam Malik di mazhabnya najis, Imam Syafi'i najis, Imam Ahmad najis. Ya, dalilnya seperti yang disebutkan tadi. Sebagian para ulama seperti Imam Al-Muzani, beliau murid Imam Syafi'i langsung, beliau mengatakan bukan karena najis, dia tidak najis, tapi dia haram hukumnya diminum. Ya, tapi kalau terkena tubuh, terkena pakaian, tidak menajisinya. Dan ini pendapat Imam Al-Muzani, diikuti oleh Imam Daud Zahiri, kemudian diikuti oleh para ulama belakangan, Syaukani, dan beberapa ulama kekinian, Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani.
Ya. Tapi mereka mengatakan tidak najis, bukan berarti boleh kita memakainya. Ya, lanjut. Kesimpulan yang terbesar kita ikut yang mana? Kita ngikut yang mana? Iya. 4 ulama mazhab besar mengatakan najis. Kemudian muridnya 1, dan ulama belakangan ada beberapa orang. Ya, dan ulama salaf ada Daud Az-Zahiri, ulama dahulu juga. Dari sisi pendalilan, wallahu a'lam, mengatakan najis kuat. Ya, mengatakan najis kuat. Seperti yang tadi disebutkan dalil-dalilnya. Tetapi bagi yang mengatakan tidak najis juga mereka tidak menganjurkan untuk dipakai. Karena Allah mengatakan fajtanibu, hindarilah. Ya, hindarilah. Tapi Anda lewat kemudian disemprot oleh tukang minyak. Misalnya kalau dilewat di depan toko minyak wangi disemprotnya kan ya, kadang minta izin, kadang kan enggak. Ya, kena baju Anda, apakah Anda harus mencuci lagi? Ya, kalau berpendapat dengan mazhab yang pertama pun tidak harus Anda cuci, karena ini najisnya kecil apa banyak? Hah? Kecil, sedikit. Ya, najis yang sedikit sepakat para ulama dibolehkan. Karena kalau tidak, kita tidak ada yang bisa sholat. Kalau umpamanya syarat sholat murni 0, ada najis di tubuh Anda. Saya kira kalau sekarang kita buat detektor najis, bunyi terus ini, kan nggak ada yang bisa meyakini tadi habis buang air kecil atau besar 0 sisanya. Ada yang bisa meyakini? Tidak. Menurut dia zannul ghalibnya iya. Karena itulah Allah memerintahkan kita sesuai dengan dugaan berat, bukan dengan pasti. Bisa difahami? Dalam Islam zannul ghalib dalam beribadah cukup dalam berislam. Tidak perlu harus pasti. Ya. Kalau harus pasti berarti kena kotoran bayi atau apa harus digunting, itu yang pasti buang. Seperti orang Yahudi. Dia kena najis tidak mereka cuci. Mereka gunting dan mereka buang. Ya, itu iya, tapi yang di badannya siapa yang meyakini? Mungkin kesenggol najis. Turun dari kendaraan atau jalan kaki bisa saja najis terlempar ke atas, atau dari air comberan kena kaki, baju. Ya. Ya, suatu hal yang sedikit dan susah untuk dihindari, seperti ibu-ibu yang mencuci pakaian dalamnya. Itu kalau pakaian kena haid, warnanya terkontaminasi merah apa tidak? Berarti nggak boleh lagi dipakai untuk sholat? Sebab najis itu harus dibuangkan adalah warnanya, kemudian baunya dan rasanya. Ini masih ada warnanya, ya. Tapi itu maksimal yang bisa dilakukan, ya. Maka kita beribadah kepada Allah dalam keseharian kita,
tidak ada suatu tuntutan yang pasti harus suci tubuh Anda tadi dari najis. Cukup dengan dhannul ghalib. Pernah Anda buang air besar atau buang air kecil, habis itu dicek nol? Tidak pernah kan? Ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita masuk ke subbab hukum menjual khamr. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum najis atau tidaknya khamr jangan disalahpahami bahwa boleh hukumnya memproduksi khamr, memperjualbelikan dan mengkonsumsinya. Bahkan para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan dan mengkonsumsi khamr hukumnya haram. Dalil-dalil pendapat ini diantaranya adalah satu, firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah ridz, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Allah mengatakan bahwa khamr adalah kotoran, perbuatan syaitan dan wajib dihindari, maka memproduksi khamr termasuk mubazir dan membuang-buang harta, karena khamr terbuat dari anggur yang hukumnya halal lagi baik. Maka memproduksi khamr termasuk mubazir dan membuang-buang harta, karena khamr terbuat dari anggur yang hukumnya halal lagi baik. Maka bila anggur difermentasikan menjadi khamr, berarti mengubahnya menjadi kotoran yang wajib dihindari, dan proses fermentasi tersebut termasuk perbuatan syaitan. Bila diperjualbelikan berarti menjual kotoran yang diharamkan, dan perbuatannya termasuk perbuatan syaitan yang wajib dihindari. Bila dikonsumsi berarti mengkonsumsi kotoran dan termasuk perbuatan syaitan yang wajib dihindari. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat penaklukan kota Mekah, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang artinya perdagangan khamr telah diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di Madinah, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah menyindir perihal khamr, sepertinya Allah akan menurunkan hukum tertentu tentang khamr. Maka siapa di antara kalian yang memiliki khamr, hendaklah ia menjual atau menggunakannya. Rasulullah diam sesaat kemudian bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, maka barang siapa yang masih menyimpan khamr, janganlah dia meminumnya dan janganlah dia menjualnya. Lalu para sahabat kembali ke rumah masing-masing dan menumpahkan khamr di jalan-jalan kota Madinah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segentong arak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak? Lelaki itu berkata, tidak. Lalu laki-laki itu berbisik kepada teman di dekatnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau bisikkan kepada temanmu? Ia menjawab, aku perintahkan dia untuk menjualnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamr dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamr. Lalu laki-laki itu membuka tutup gentong dan menumpahkan khamr tersebut ke tanah. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat khamr, juga melaknat orang yang meminum, yang menuangkan, yang menjual, yang membeli, yang memproduksi, yang meminta untuk diproduksi, yang mengantarkan, dan yang minta untuk diantarkan khamr kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Iya, dalam riwayat lain bahkan Allah mengutuk suatu majelis yang di sana ada khamr dituangkan. Ya, ini sering pertanyaan kaum muslimin. Kami bekerja di sebuah hotel. Hotel itu di restorannya ada khamr. Ya, apakah bekerja di hotel ini halal? Kalau Anda bekerja di restorannya jelas haram.
karena di sana ada khamar dituangkan dan diminum, itu majlis yang dilaknat. Tempat yang dilaknat bekerja di sana hukumnya haram, uangnya tidak halal. Dan Allah menyuruh Anda untuk meninggalkannya. Tapi kalau Anda di hotelnya, selagi bukan di dalam kamar di tempat yang Anda bekerja di sana, itu majelis yang berbeda sudah. Ya, restoran dengan hotel beda kan ya majelisnya. Hotel majelis sendiri, kemudian restoran majelisnya sendiri juga. Ya, wallahu a'lam. Dari dalil-dalil yang begitu banyak dan tegas, maka seluruh ulama sepakat bahwa haram hukumnya memproduksi, menjual, dan mengkonsumsi khamar. Dan harta yang diperoleh dari hasil memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan jasa menuangkan khamar atau pelayan adalah harta haram. Sebab berikutnya adalah alkohol. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur-unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C2H5OH. Terdapat berbagai jenis alkohol, diantaranya etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamar. Dan konotasi alkohol biasanya untuk alkohol jenis ini. Yang kedua adalah metanol dengan rumus kimia CH3OH. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, juga digunakan dalam parfum atau minyak wangi dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang meminumnya, sekalipun juga memabukkan. Yang ketiga adalah isoprobil alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras, hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman. Juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Apakah hukum alkohol sama dengan khamar? Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar antara 8–20%. Dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar, yang merupakan ilat diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, alkohol sama dengan khamar. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer dan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 8684 yang berbunyi, soal apa hukum menggunakan alkohol atau khamar dalam bahan campuran cat, obat-obatan, pembersih, parfum, dan bahan bakar? Jawabannya, segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamar, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, baik diberi nama alkohol ataupun diberi nama yang lain. Zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun, sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar, dan lain sebagainya. Pendapat kedua, alkohol bukanlah khamar. Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dan beberapa ulama kontemporer. Argumen pendapat ini banyak terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamar terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar dan serat tebu, kulit jeruk dan lemon, dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar baik secara bahasa maupun syariat. Tanggapan, Rasulullah telah meletakkan kaidah umum tentang pengertian khamar.
Beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dan namanya adalah khamr. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamr sekalipun nama asli zat tersebut bukanlah khamr. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamr, yaitu haram. Maka berdasarkan hadis ini, alkohol dalam syariat dinamakan khamr dan hukumnya sama dengan khamr karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamr. Akan tetapi apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamr? Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu hanya dikenal khamr. Dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamr adalah etanol, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamr, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun, boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain diminum. Ya, jelaskan ya. Alhamdulillah jelas. Lanjut jelas. Sebab berikutnya adalah memproses khamr atau alkohol menjadi zat lain. Bolehkah khamr diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi seperti mengubah khamr menjadi cuka? Para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal atau suci. Ya. Bila seseorang dia memeras anggur untuk dibuat jus, dia ingin minum sore hari, masuk kulkas dulu, pagi dia buat, boleh diminum ini? Boleh atau tidak? Boleh, jus anggur, siapa yang melarang? Boleh. Itu ada kadar alkoholnya enggak? Hah? Pasti ada. Ada kadar alkoholnya. Tapi Nabi minum anggur, minum jus anggur tidak ada masalah. Yang tidak boleh setelah difermentasikan, ya, sehingga memabukkan. Ada orang minum jus anggur mabuk. Baik. Durian itu kadar alkoholnya rendah apa tinggi? Tinggi kan ya? Pernah anda dengar seorang ulama mengatakan durian haram? Belum pernah. Walaupun kadar alkoholnya tinggi, ya, ya. Kita ulang yang tadi, bahwa umpamanya pagi hari dia bikin jus, jangankan jus anggur, jus apapun yang anda buat ada kadar alkoholnya. Jus apel, jus jeruk, jus mangga, ada kadar alkohol di dalamnya. Ya, cuman tidak sebesar yang jus anggur tadi. Jelas itu? Kemudian lupa anda minum, rencananya besok mau diminum, lupa lagi, udah baunya bau khamar. Kemudian anda tinggalkan rumah sehari, minggu, 2 minggu, pulang-pulang itu yang sudah jadi khamar sekarang sudah berubah jadi cuka. Cuka boleh diminum? Boleh diminum? Sakit atau minum cuka? Cuka hanya campuran, ya, kan bakso untuk campurin cuka, atau makan roti cocol dikit ke cuka, tapi kalau diminum, wallahu alam. Hah? Cuko bukan cuka. Allah. Jelas? Kalau dia sendiri berubah, tapi kalau ada proses campur tangan manusia,
ini prosesnya adalah berdosa. Membuat anggur yang baik, buah yang bagus, kemudian Anda sengaja biarkan. Kalau tidak sengaja, semoga tidak berdosa. Sebab Anda biarkan sehingga menjadi khamar dia. Khamar tidak boleh diminum. Jadi tidak baik dia. Berarti berdosa atas membiarkan perbuatan tersebut. Fadhal. Para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal atau suci. An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, hukumnya halal. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia. Bagaimana hukum melakukan proses dan hukum hasil yang diproses? Pendapat pertama, dalam mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci, boleh dikonsumsi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau meminta lauk campuran roti kepada salah seorang istrinya. Maka istrinya menjawab, yang ada hanyalah cuka. Beliau bersabda, lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuji cuka, padahal cuka terbuat dari khamar. Dan beliau tidak merinci bahwa cuka yang beliau maksud adalah cuka yang berubah dari khamar secara alami atau bukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya memproses khamar untuk menjadi zat lain yang halal. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena mungkin saja yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cuka yang berubah wujud secara alami. Karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamar, maka proses perubahan khamar yang dilakukan dengan sengaja berarti mendekati khamar yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap larangan Allah. Pendapat kedua, bentar. Nabi mengatakan lauk yang paling baik adalah cuka. Betul itu? Hah? Coba antum. Ya. Cuka, kemudian taruh di sini keju, sini madu, sini susu kental manis. Ya, anda makan pakai roti. Yang mana mau cocok? Cuka? Hah? Ya, saya cuka lah. Nabi kan suka cuka. Nabi bukan suka cuka, tapi itu yang ada di rumahnya. Karena Rasulullah menanyakan kepada istrinya, Rasulullah memakan roti, ya, mereka makan roti itu kayak kita makan nasi. Kalau nasi ada temannya kan ya, lauk namanya kan ya, kadang tempe, kadang tahu, kadang ikan goreng, kadang ada sambalnya, kadang ada lalapnya. Itu orang Indonesia itu. Di sana cukup satu aja, ada keju aja, atau ada madu, atau ada susu kental manis, atau sayur, sama sayur aja mentah, jarang diolah oleh mereka, atau daging. Ya, Rasulullah menanyakan kepada istrinya, ada teman makan roti, lauk? Kata istrinya, yang ada hanya cuka ya Rasulullah. Ya. Rasulullah bilang, ni'man udumul khal, teman makan roti yang terbaik adalah cuka. Tidak pernah Rasulullah SAW menggerutu keadaan kondisi ekonominya. Itu yang ada di rumah, itu semoga itu berarti yang terbaik. Yang di luar belum tentu antum dapat. Ya, gimana Rasulullah SAW hidup mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal Bukit Uhud kalau dia mintakan kalau jadi emas untuk beliau dan umatnya.
Berapa ton itu berat Bukit Uhud? Sampai 8.000 ton. Jadi emas. Kalau beliau mintakan kepada Allah. Tapi beliau mengatakan apa yang ada di rumah itu yang terbaik. Bukan karena pelit juga. Memang tidak ada di rumahnya. Kalau karena pelit itu lain hal. Rasulullah juga tidak membenarkan pelit dalam makanan sehari-hari. Ketika Hindun mengadukan suaminya Abu Sufyan seorang saudagar, pedagang tentu ekonominya sangat bagus. Dia memberikan nafkah untuk istrinya dan untuk anaknya. Kalau menurut istrinya kuranglah dengan statusnya sebagai orang kaya itu. Maka dia mengadukan kepada Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambil aja uangnya, beli kemudian kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik. Cara yang baik, makanan harian rumah saudagar tentu lauknya bukan cuka, madu, atau daging, ya, dan seterusnya. Ya, begitu kita hidup ya ikhwan. Ketika hanya itu yang ada, nggak perlu menggerutu. Antum menggerutu, ini mana uang nggak ada. Ya, apakah berubah kondisi Anda dengan menggerutu? Tidak kan ya? Apakah Anda dengan menggerutu tidak ridho dengan apa yang ada di rumah, berubah makanan yang Anda inginkan datang semuanya di meja Anda? Tidak. Dan dengan menggerutu, ya, emosional Anda sudah berubah. Tadi lapar hilang jadinya. Kondisi istri Anda dan anak Anda dengan Anda menggerutu, mereka lebih tidak nyaman kondisi emosional mereka. Bila anak menggerutu, Anda nasihati anak. Ya, Rasulullah saja terima apa adanya. Ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang selama ini sering menggerutu ketika makanan yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi di kepala. Tadi habis lihat di online makanan enak-enak, datang ke alam nyata, di atas meja makanan tempe sama tahu goreng, sedikit sambal. Ya udah, bismillah. Ingat perasaan yang dilihat tadi, makan yang di depan Anda. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita dan bagi kepada keluarga-keluarga kaum muslimin semuanya. Fadhal ya akhi. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebuah pendapat dalam mazhab Maliki bahwa memproses khamar menjadi zat lain hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bolehkah khamar diproses menjadi cuka, beliau menjawab tidak. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Abu Talhah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar anak yatim yang merupakan warisan orang tuanya yang telah meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumpahkan khamar itu. Abu Talhah berkata, bolehkah saya proses menjadi cuka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dua hadis di atas sangat tegas menjelaskan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memproses khamar menjadi cuka, sekalipun khamar itu milik anak yatim. Dan setiap larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Sebab berikutnya adalah cuka yang diproses melalui cara haram. Para ulama yang mengharamkan proses pengubahan khamar menjadi cuka berbeda pendapat apakah cuka hasil proses itu menjadi suci
atau halal ataukah tetap najis. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis dan tidak halal dikonsumsi karena sebuah atsar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, janganlah kalian makan cuka yang terbuat dari khamr kecuali perubahannya terjadi secara alami. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sebagian lagi berpendapat bahwa memang hukum prosesnya haram, namun hasil yang diproses telah berubah wujud menjadi cuka, bukan lagi khamr, dan cuka hukumnya halal atau suci. Wallahu alam. Pendapat yang tetap menganggap najis cuka yang diproses dengan cara haram dari tinjauan saddu zari'ah lebih kuat dan pantas diterapkan Umar dalam kebijakannya sebagai khalifah agar tindakan haram memproses khamr menjadi cuka tidak dilakukan orang untuk meraup keuntungan duniawi. Maka sebagai pengambil keputusan dalam sebuah negara patut untuk mengikuti pendapat ini. Adapun dari tinjauan dalil pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamr lebih kuat karena memang khamr telah berubah menjadi cuka dan cuka hukumnya halal. Yang diharamkan hanyalah prosesnya dan bukan cukanya. Sebab berikutnya, makanan dan minuman beralkohol. Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi. Pada roti dipanggang atau dibakar, umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap atau terurai tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Alkohol juga terdapat pada jus buah-buahan, khususnya jus anggur, kadarnya bisa mencapai 1%. Juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%. Akan tetapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Hukum makanan ini halal sekalipun mengandung alkohol, karena yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar memabukkan, maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kenyataannya makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Dengan demikian maka hukumnya halal dan boleh dijual belikan. Dan juga makanan ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melarang untuk memakannya. Dengan demikian hukumnya adalah halal. Ya, berarti tape halal? Hah? Halal. Durian halal? Halal. Padahal mengandung kadar alkohol kan ya? Ya, halal. Ya, karena dia sudah ada di pohonnya, di buahnya, dan pada prosesnya, dan kemudian ada di masa Nabi dan Nabi pun memakannya, dan tidak ada efek memabukkan. Ya, yang ada di masa Nabi SAW, jus anggur ada kadar alkoholnya sampai 1%, yang ditetapkan oleh MUI berapa kadar alkohol pada obat batuk yang masih di ambang batas dibolehkan. Obat batuk itu biasanya mengandung alkohol kan ya, berapa persen ambang batas yang dibolehkan? Tidak sampai 1 kalau tidak salah. Nah ini jus anggur ada 1%, halal ya halal, tidak ada masalah. Buktinya nggak ada orang mabuk minum jus anggur. Makan durian ada yang mabuk? Ada yang mabuk? Ada. Mabuk durian bukan makan durian mabuk, tapi mabuk durian, pengen durian seperti itu mabuk. Hah? Wallahu a'lam. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau alkohol ditambahkan?
Kalau tadi yang memang sudah ada dan ada pada masa Nabi. Kalau umpamanya Anda buat adonan kue atau roti, dibiarkan kan ya, difermentasikan dengan ragi kan ya, itu alkoholnya ada. Berapa persen alkoholnya itu? Sampai 1 ya. Dan Nabi SAW, rumah-rumah para Nabi dan para sahabatnya ada roti. Mereka buat adonan roti sampai kita tahu Fatimah anak Nabi SAW capek dia bikin roti dan ngadu ke ayahnya. Ngadon itu ya akhi. Iya, kalau bikin antum bikin kue bawang sama istri untuk lebaran itu mas sekali setahun. Ini setiap hari makan mereka roti. Tentu ngadonnya lumayan capek. Dan kalian pun kalau buat kan paling dikit-dikit buat camilan. Kalau ini buat roti besar-besar rotinya. Ya. Padahal dia akan ada muncul alkohol di sana. Kalaulah itu haram, tentu Rasulullah melarangnya. Rasulullah tidak melarangnya. Ya. Berarti yang ada di masa Rasulullah dan ada pada melekat pada sesuatu itu secara alami dan tidak memabukkan, ya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau mencampurkan alkohol, dia tidak ada pada sesuatu itu alkohol. Air mengandung alkohol. Kalau air putih tidak akan ya. Tapi biar baunya enak, campur setetes alkohol. Ya, bagaimana? Boleh diminum? Itu mungkin nggak sampai 1% juga. Lo tadi anggur kok boleh? Jus anggur, kok ini nggak boleh? Padahal ini nggak sampai 1%. Ya, 1 tetes. Ini berapa ini? Ini setengah liter kan ya? Setengah liter kan 500 mililiter. Kalau cuma 1 tetes itu berapa mililiter paling? 2. Kalau 2 kan nggak sampai 1%. Ini 500. Jelas. Tapi ketika diteteskan tes, boleh diminum? Hah? Perbuatannya boleh apa tidak? Nggak boleh juga, minum juga nggak boleh. Nah, mari kita baca. Sebab berikutnya, makanan dan minuman yang ditambahkan alkohol. Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar seperti dalam proses pembuatan es krim, berbagai jenis kue, minuman non-alkohol dan buah-buahan yang dapat memabukkan. Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam karena ini melanggar perintah Allah yang memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamr. Oleh karena itu, para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamr untuk apapun juga. An-Nafrawi, ulama mazhab Maliki wafat tahun 1125 Hijriah berkata, adapun khamr maka tidak halal digunakan untuk apapun jua dan khamr wajib ditumpahkan. Ibnu Ismi wafat tahun 456 Hijriah berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamr lalu ditambah garam untuk dibuat muri atau sejenis lauk, sesungguhnya dia telah durhaka terhadap Allah, dia wajib diberi sanksi hukuman dan seterusnya. Karena khamr tidak halal digunakan untuk apapun jua, juga tidak halal dicampurkan ke dalam apapun jua, khamr hanya boleh ditumpahkan. Ya, ternyata dari masa abad 4 Hijriah sudah ada tradisi mereka masak ikan pakai khamr. Wallahu alam, orang Jepang niru dari sana atau tidak saya tidak tahu. Mereka ikan dikasih sake kan ya, khamr, lalu mereka makan. Ya, kalau di Ibnu Hazm itu di Andalus Spanyol sekarang. Beliau dari ulama Andalus. Lanjut.
Akan tetapi bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh sebuah pabrik makanan atau minuman seperti minuman berkola yang menggunakan alkohol untuk melarutkan zat kola, apakah halal menjual produk yang mengandung alkohol tersebut dan apakah halal untuk dikonsumsi? Hal ini terbagi dua keadaan. Pertama, alkohol yang dicampur ke dalam makanan atau minuman tidak terurai, masih terdapat bau, rasa, atau efek memabukkan. Para ulama sepakat bahwa makanan atau minuman ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan, dan wajib dilenyapkan karena makanan atau minuman ini bercampur alkohol atau khamr yang haram dikonsumsi. Kedua, alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan minuman telah terurai, tidak terdapat lagi bau, rasa, warna, dan tidak menyebabkan mabuk manakala makanan atau minuman tersebut dikonsumsi. Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan makanan atau minuman jenis ini. Pendapat pertama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, makanan atau minuman ini tidak halal karena telah bercampur alkohol atau khamr, dan alkohol atau khamr adalah najis, maka berarti makanan atau minuman ini telah bercampur najis, hukumnya berubah menjadi najis yang tidak boleh dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Ibnu Abidin berkata, bila setetes khamr jatuh ke dalam air yang tidak mengalir, maka air itu menjadi najis sekalipun khamrnya telah larut menjadi air. Begitu juga bila setetes khamr jatuh ke dalam panci makanan, maka makanan tersebut menjadi najis sekalipun telah larut dalam makanan. Ya, tadi kan kita katakan ulama mazhab yang 4 mengatakan dia najis. Ya, sama setetes darah masuk ke dalam sini. Mau berubah, mau tidak warnanya, boleh diminum ini? Tidak, najis ini. Jelas. Tapi kalau jumlahnya besar, airnya 2 kula, ya, kalau tidak berubah tidak ada masalah. Tapi kalau berubah, tetap yang berubah itu najis. Namanya untuk cebokin anak, ada jatuh kotoran bayi itu jatuh, anak itu jatuh ke dalam ember, ya, dia tidak merubah warnanya, tidak merubah, ember yang najisnya tetap najis, ambil yang bagian najisnya, buang, yang sisanya suci masih. Kalau embernya besar, tapi kalau embernya kecil sekitar 5 liter, enggak, ya, itu tetap menjadi najis. Fadhal. Selanjutnya, Zarkashi, ulama mazhab Syafi'i, wafat 794 Hijriah, berkata, bila seseorang mencampurkan setetes khamr ke dalam air hingga hilang sifat memabukkannya lalu ia minum, maka ia tidak dihukum cambuk karena khamrnya telah larut. Akan tetapi haram hukum meminumnya karena air tersebut telah bercampur najis dan najis haram dikonsumsi. Pendapat kedua, menurut sebagian ulama dalam mazhab Hambali, Abu Yusuf, murid langsung Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Hazmi, bahwa makanan atau minuman yang telah bercampur khamr atau alkohol hingga larut atau terurai dalam makanan, tidak terdapat lagi bau, rasa, dan tidak ada efek memabukkan khamr atau alkohol, maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal dijual belikan. Mereka beralasan bahwa khamr diharamkan karena memabukkan, sedangkan makanan atau minuman yang dicampur khamr atau alkohol kemudian larut atau terurai tidak lagi memabukkan. Ini menunjukkan bahwa khamr telah berubah wujud menjadi zat lain. Dengan demikian, makanan dan minuman yang sejak awalnya adalah makanan yang halal tidak terpengaruhi hukumnya oleh campuran alkohol yang kemudian terurai atau larut. Abu Yusuf, wafat tahun 181 Hijriah, berkata, daging yang dimasak pakai khamr hukumnya halal dengan syarat dididihkan, lalu didinginkan, kemudian dididihkan, lalu didinginkan sebanyak 3 kali. Ya, itu perkiraan alkoholnya sudah terbang, gitu ya, sudah terurai, itu habis. Alkohol itu kan sudah terbakar. Ya. Kata Abu Yusuf apa? Masak daging pakai khamr. Ya. Jadi gurih dagingnya atau jadi apa? Wallahu a'lam. Jelas ada sebagian
ras di negara kita non muslim yang mereka masak seafood, masak nasi goreng pakai khamar tak? Pakai khamar. Ya, prosesnya ini perbuatan haram tentunya. Ya, tapi bagaimana dengan produknya? Karena produk akhirnya masih ada khamarnya apa tidak itu? Sudah terurai dia. Ya, tapi saya bukan menyarankan Anda. Itu kalau dalam satu saat ada orang yang dia dari rumah makan seafood X atau nasi goreng X yang terkenal memakai alkohol, namanya angciu mungkin dan segala macam, itu dari arak yang mereka buat dari beras atau dari ketan. Ya, tanda-tandanya Anda lihat aja lah, kalau apinya masuk membakar ke dalam, itu yang dikejar api apa itu? Alkohol. Ya, itu tandanya. Anda lihat kalau apinya besar dan masuk ke dalam, oh ini nggak benar ya rumah makan. Ya, makan di situ. Ya, walau produk akhirnya nanti nol karena terbakar tadi. Karena kalau Anda makan di situ, berarti di sana ada khamar yang dituangkan atau tidak? Hah? Ada khamar yang dituangkan. Tempat itu tempat yang dilaknat, dikutuk sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang bawa ngasih ke Anda, ya makan aja. Jadi kalau Anda yang duduk makan ke sana atau yang membeli berdiri di sana aja, Anda kena laknat. Ibnu Hazmi berkata, barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamar lalu ditambah garam untuk dibuat muri atau sejenis lauk, sungguh dia telah durhaka terhadap Allah. Dia wajib diberi sanksi, hukuman dan seterusnya. Namun apabila hilang bau, rasa atau warna khamar karena telah larut dan tidak memabukkan, maka hukumnya halal untuk dimakan dan dijual. Halal untuk dimakan. Ya, karena emang sudah hilang zatnya. Lanjut. Ibnu Khudamah berkata, apabila adonan roti dicampur khamar lalu dibakar kemudian dimakan, pelakunya tidak didera karena saat dibakar khamar telah hilang menguap. Ibnu Taimiyah berkata, apabila khamar terurai, jadi kata Ibnu Hazmi dipukul kan ya, dicambuk pelakunya, tapi produk akhirnya tidak masalah. Kalau Ibnu Qudamah tidak boleh dicambuk, produk akhirnya juga boleh, tapi dia berbuat dosa. Lanjut. Ibnu Taimiyah berkata, apabila khamar terurai di dalam air, maka orang yang meminum air tersebut tidak lagi dinamakan meminum khamar. Pendapat ini banyak didukung oleh ulama kontemporer, mengingat zat khamar telah hilang larut atau terurai dan yang tinggal hanyalah makanan atau minuman yang halal. Sebagaimana khamar murni bila berubah wujud menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal. Apalagi khamar pada makanan atau minuman ini hanya dicampurkan dan bukan bahan dasar. Wallahu alam. Lanjut. Sebab berikutnya menggunakan obat-obatan beralkohol. Sebab berikutnya adalah penggunaan khamar atau alkohol murni sebagai obat. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa khamar haram digunakan, namun bagaimana hukum menggunakannya untuk mengobati penyakit tertentu? Bila ada suatu obat selain khamar untuk sebuah penyakit, semua para ulama sepakat haram hukumnya menggunakan khamar sebagai obat. Bila tidak ditemukan obat lain yang cocok untuk penyakit tersebut kecuali khamar, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ini obat untuk diminum ya. Kalau untuk pakaian luar, untuk penggunaan luar, biasakan ada jenis arak untuk urut kan ya? Ada? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Ada beberapa jenis arak yang digunakan untuk urut, untuk pijat, untuk urut patah atau keseleo, menggunakan itu.
Ini untuk penggunaan luar, boleh atau tidak? Najis, ya, kalau najis dipakai di luar tubuh, najis boleh. Najis tidak boleh kan kalau Anda mau sholat, Anda sedang tidak sholat, najis boleh kena tubuh? Boleh. Buktinya najis keluar terus dari tubuh kita kan? Kan tentu kena bagian tempat keluarnya, tangan kita untuk membersihkannya, ada masalah. Ya, tapi tidak boleh ketika Anda sholat membaca kitabullah, nah, itu yang tidak boleh. Maka tapi beda dengan khamar. Walau sebagian ulama, mayoritas ulama tadi mengatakan najis, bagi mereka tentu tidak boleh, ya, kecuali kondisinya darurat, tidak ada minyak lain yang lebih ampuh dari minyak urut yang pakai khamar tadi, pakai tuak tadi, ya, itu apa boleh buat, kondisinya darurat. Tapi kalau ada, ya tidak boleh. Kan Allah mengatakan fajtanibu, hindari khamar. Kalau Anda urutkan ke badan Anda, itu menghindarinya atau mendekatkan? Mendekatkan. Dia dilarangnya hanya dari sisi itu. Tapi kalau kondisi tidak ada pengganti, apa boleh buat. Tapi kalau ada, alhamdulillah di kita banyak kan jenis minyak urut kan ya. Sebutkan satu aja. Minyak gosok. Minyak gosok. Dua. Minyak tawon. Tawon. Minyak tawon. Minyak tawon. Tiga. Minyak kayu putih. Empat. Ada dari Ranjaya itu minyak apa namanya? Banyak lah pokoknya ya. Minyak lintah. Banyak lah minyak urut di Indonesia. Balsam juga kan ya. Allah, lanjut. Pendapat pertama, Ibnu Hazmi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan pengobatan dengan khamar karena penderita tidak menemukan obat yang cocok selain khamar, yang berarti penderita penyakit dapat dianggap dalam keadaan darurat. Mereka berdalil dengan kias meminum khamar sebagai pengobatan dalam keadaan darurat dengan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat. Maka bila dibolehkan memakan babi dan bangkai dalam keadaan kelaparan, begitu juga dibolehkan meminum khamar dalam keadaan sakit yang hanya dapat disembuhkan dengan khamar. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena syarat sah sebuah kias harus tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, dan menggunakan khamar sebagai pengobatan telah dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana akan dijelaskan pada dalil pendapat kedua. Ya, ternyata penggunaan khamar sebagai obat sudah ada 14 abad yang lalu, mana mereka bila sakit direbusnya khamar antar diminum. Lanjut. Pendapat kedua, mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengharamkan penggunaan khamar sebagai obat sekalipun dalam keadaan darurat, dan pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Robitoh Alam Islami dalam Daurah ke-16 tahun 2002 yang berbunyi tidak boleh menggunakan khamar murni untuk pengobatan dalam kondisi apapun. Dalil pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Tariq bin Suwaid tentang hukum membuat khamar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Tariq menjelaskan bahwa ia membuat khamar untuk pengobatan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya khamar bukanlah obat, tetapi khamar adalah penyakit. Hadis riwayat Muslim. Juga diriwayatkan bahwa saat seorang anak Ummu Salamah menderita sakit, Ummu Salamah membuat ramuan arak di belanga. Maka Nabi masuk ke rumah dan menanyakan isi belanga. Ummu Salamah memberitahukan Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, yang artinya, Salamah siapa ini? Istri Nabi SAW. Istri Nabi yang dinikahi Nabi
ketika suaminya Abu Salamah wafat di Habasyah. Ketika hijrah ke Habasyah, suaminya wafat. Dan kisahnya masyhur. Ketika suaminya wafat, dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini, balasan pahala di sisimu, dan gantikan yang suamiku yang telah meninggal. Ummu Salamah membaca doanya tapi hatinya tidak yakin, karena menurut dia Abu Salamah adalah orang suami yang baik, susah mencari gantinya. Lalu ternyata Rasulullah jadi yang melamarnya, tetap ada anak Ummu Salamah dari suami sebelumnya. Tidak dikatakan anak tiri Nabi, tapi namanya anak Ummu Salamah. Berarti dia masak di rumah Nabi SAW. Karena sudah jadi istri, ya kan masak di rumah Nabi, masak khamar. Lanjut. Maka Nabi masuk ke rumah dan menanyakan isi belanga. Ummu Salamah memberitahu Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari penyakit pada benda yang telah diharamkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dua hadis di atas sangat jelas dan tegas menyatakan haram hukumnya menggunakan khamar untuk pengobatan sekalipun dalam keadaan darurat. Dengan demikian haram juga hukumnya menjual khamar sekalipun untuk obat. Sebab berikutnya adalah obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan. Bila khamar atau alkohol hanya sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum, atau sebagai bahan pengawet obat, bagaimanakah hukumnya? Syarbaini, ulama mazhab Syafi'i wafat tahun 977 Hijriah, berkata, perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan khamar murni sebagai obat. Adapun ramuan yang dicampur khamar sehingga khamar larut dalam ramuan tersebut boleh digunakan sebagai obat jika tidak ada lagi obat lain yang cocok. Sekalipun pengobatan tersebut hanya menyebabkan kesembuhan lebih cepat dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh seorang dokter muslim yang dapat dipercaya. Dari perkataan Syarbaini tersebut dapat dipahami bahwa satu, boleh menggunakan obat yang bercampur dengan khamar dengan syarat tidak ada pilihan lain. Yang kedua, penggunaannya harus berdasarkan petunjuk seorang dokter muslim yang dapat dipercaya. Yang ketiga, khamar telah larut dalam ramuan obat. Dan keempat, dalam penggunaan obat ini semua ulama sepakat membolehkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan syarat alkoholnya telah larut atau terurai, sehingga bila diminum tidak lagi memabukkan, karena jika memabukkan hukumnya sama dengan khamar. Hal ini difatwakan oleh beberapa lembaga fikih internasional, diantaranya Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Robitoh Alam Islami dalam daurah ke-16 tahun 2002 yang berbunyi, boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai, di mana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat lain sebagai penggantinya, dengan syarat resepnya harus dibuatkan oleh seorang dokter yang jujur. Juga boleh menggunakan alkohol sebagai bahan pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman dan dalam campuran krim dan obat gosok. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami menghimbau perusahaan pembuat obat-obatan atau importir obat-obatan di negeri muslim untuk berusaha sekuat tenaga menghindari penggunaan alkohol dalam pembuatan obat dan menggunakan alternatif lain. Berarti menggunakan hand sanitizer boleh? Boleh. Alhamdulillah. Betul boleh. Lanjut. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami juga menghimbau para dokter untuk menghindari sedapat mungkin memberikan resep obat yang mengandung alkohol kepada pasien. Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi juga memfatwakan tidak boleh mencampurkan alkohol yang memabukkan ke dalam ramuan obat. Akan tetapi bila telah dikemas dan mengandung alkohol,
boleh digunakan jika kadar alkoholnya sedikit, tidak mempengaruhi warna, rasa, dan bau obat, serta tidak memabukkan jika diminum. Jikalau salah satu sifat alkohol masih ada, maka haram digunakan. Ini hukum mengkonsumsi obat yang mengandung kadar alkohol. Adapun hukum menjual obat yang dicampurkan alkohol belum tentu dibolehkan, tergantung proses pembuatan obat tersebut. Jika sebelum dikemas alkohol dicampur ke dalam ramuan yang volume zat air sangat banyak, sehingga khamar menjadi suci, dibolehkan menjual belikannya, karena sifat najis khamar pada alkohol telah hilang. Ini berdasarkan pendapat yang menganggap khamar najis. Jika volume airnya sedikit, berarti obat tersebut adalah obat yang mutan najis atau tercemar najis. Hukumnya tidak halal dijual menurut pendapat yang menganggap najis alkohol. Adapun menurut pendapat yang menganggap alkohol tidak najis, maka halal diperjualbelikan. Satu sebab lagi selesai. Satu lagi. Yang berikutnya sebab parfum yang mengandung alkohol. Alkohol juga banyak digunakan dalam proses pembuatan minyak wangi dan sabun wangi agar bau wanginya merebak dan awet. Pada sebagian minyak wangi kadar alkoholnya terkadang mencapai 80%, seperti pada minyak wangi cologne, dan terkadang kadarnya hanya sedikit, tidak sampai memabukkan jika diminum, dan terkadang zat alkoholnya larut dalam cairan minyak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang menggunakan minyak wangi jenis ini. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer diantaranya adalah Lembaga Fatwa Mesir, Dr. Abdullah Jibrin dan Dr. Husam Afanah memfatwakan boleh menggunakan semua jenis minyak wangi yang mengandung alkohol dengan alasan bahwa khamar tidaklah najis, demikian juga alkohol, dan penggunaan minyak wangi bukanlah untuk diminum. Maka kembali pada hukum asal, yaitu boleh menggunakan segala sesuatu bila tidak terdapat larangan. Ya, tapi kalau Anda menjual, Saudi Arabia dahulu dilarang penjualan minyak kolon, minyak wangi kolon itu, karena di sana khamar susah didapatkan. Mereka mabuk, anak-anak muda itu beli minyak wangi mabuk. Minum minyak wangi dia mabuknya. Ya, itu dilarang. Maka kalau yang kadarnya besar seperti kolon tahu kan ya? Tahu kan? Nah, dingin kalau disemprotkan ke tubuh, ke tangan, biasanya di beberapa rumah makan ada. Kalau habis makan, hilangkan bau, disemprot tangan Anda pakai minyak kolon, itu dingin. Kadarnya tinggi, 80%. 80% ya alkohol sudah itu. Ya. Apalagi dijadikan oleh anak muda untuk sebagai minum untuk maboknya. Kalau dia bergengsi minum mabok yang biasa dengan yang minyak wangi, ya, dia bergengsi lagi spiritus. Seperti berapa pilot Sukhoi Rusia mati di minum spiritus. Pendapat kedua, menurut ulama lain bahwa haram hukumnya menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi. Bila diminum dapat memabukkan. Pendapat ini difatwakan oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi dan didukung oleh banyak para ulama. Dalil pendapat ini adalah: satu, menurut mayoritas para ulama fikih bahwa khamr adalah najis, maka menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi berarti menggunakan benda yang terkena najis. Hal ini dilarang dan tidak boleh dipakai, karena bila minyak wangi dipakai sholat berarti tubuhnya terkena najis dan tidak sah sholatnya. Muhammad bin Al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah wafat tahun 189 Hijriah, berkata, apabila susan, nama sebuah tumbuhan yang beraroma harum, dicampurkan ke dalam khamr sehingga aromanya harum mewangi, maka tidak boleh digunakan sebagai wewangian. Juga tidak boleh dijual karena perubahan baunya bukan seperti perubahan khamr menjadi cuka, dan khamr bila belum berubah menjadi cuka haram digunakan untuk apapun juga. Yang kedua,
bagi ulama yang menganggap khamr tidak najis, juga melarang menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol kadar tinggi, karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamr, sedangkan mencampurkannya serta menggunakannya sebagai minyak wangi ke tubuh atau pakaian melanggar perintah Allah. Setelah mengetahui hukum menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol, maka hukum menjual mengikuti hukum memakainya. Jika kadar alkohol tersebut tinggi dan dapat memabukkan, maka hukum menjualnya sama dengan menjual khamr, yaitu haram. Dan jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diinderai, maka tidak boleh juga menjualnya, karena termasuk mutanajis bagi pendapat yang menganggap khamr adalah najis. Dan jika alkoholnya telah terurai atau larut, maka boleh dipakai dan halal diperjualbelikan. Ya, alhamdulillah.